Astaghfirullah. Ucapan yang sangat bagus sekali dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan kepada kita tentang beberapa alamat. Kalau terdapat dalam solat-solat kita, berarti alamat-alamat ini menunjukkan bahwa kita ini memiliki sifat nifaq. Kata beliau, sittu sifatin fi salati min alamatin nifaq. Ada 6 sifat kalau terdapat dalam solat, berarti itu menunjukkan ada alamat kemunafikan di dalamnya. Apa saja 6 sifat ini? Kemudian beliau mengatakan al-kasalu indal qiyami ilaiha. Yang pertama, malas apabila hendak mengerjakan ibadah salat tersebut. Yang kedua, wa mura'atun nasi fi fi'liha. Tujuan salatnya adalah untuk supaya mendapatkan pujian manusia di dalamnya. Kemudian yang ketiga, wa ta'khiruha, suka mengakhir-akhirkan waktu salat. Kemudian yang keempat, wa naqruha, salatnya dari segi gerakannya terlampau tergesa-gesa. Yang kelima, wa qillatu dzikrillahi azza wa jal fiha, sedikitnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa takhalluf an jama'atiha, dan suka meninggalkan solat berjamaah. Inilah 6 sifat kalau terdapat pada diri kita, berarti ada alamat nifak di dalam hati kita. Kita bahas satu-satu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat nifak ini sifat yang dikhawatirkan para sahabat, sifat yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pada hati mereka terdapat penyakit nifak ini. Contoh saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Hudzaifah ibnul Yaman dan menjadikan Hudzaifah sebagai sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi, maka Hudzaifah dipercaya Nabi untuk mencatat segala nama orang-orang munafik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan Jibril kepadanya, dan hanya yang tahu Hudzaifah dengan Nabi saja, yang lain tidak tahu nama-namanya. Walaupun belakangan ma'ruf nama-nama tersebut kan, seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kemudian Nabtal ibnul Harith, kemudian Jullas ibn Suwaid ibn Samit, dan juga Al-Harith ibn Suwaid ibn Samit, yang diturunkan beberapa ayat kepada mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya sahabat tidak tahu nama-nama ini. Makanya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah ibn Yaman dan mengatakan, ya Hudzaifah, asammani Nabi sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Hudzaifah, pernah kau dengar Nabi menyebut namaku bahwa aku termasuk orang munafik? Maka Hudzaifah tidak mau jawab karena dia adalah pemegang rahasia. Kalau dikasih tahu sudah bukan rahasia lagi. Tapi karena Umar bin Khattab radhiyallahu an mendesak dan meminta, maka terpaksa Hudzaifah menyebutkan, tetapi dengan syarat Umar tidak menceritakan. Maka Hudzaifah mengatakan, tidak ada namamu dalam catatan munafik. Tapi dengan kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah, menunjukkan bahwa Umar takut kalau seandainya dia masuk pada daftar orang-orang munafik. Kemudian juga sahabat yang bernama Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibnu Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais ini adalah juru bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi kalian. Al-Hujurat ayat 2 itu. Maka Thabit ibn Qais takut kalau seandainya ayat itu tertuju kepada dirinya. Kenapa? Karena Thabit ini kalau ngomong lantang, terkadang saking lantangnya suara dia di atas suara Nabi. Makanya dia takut sehingga dia tidak mau keluar dari rumahnya dan menangis sepanjang hayatnya. Ketika Nabi SAW kemudian
bermajlis dan tidak melihat di mana Thabit ibn Qais ini. Biasa dia duduk di depan kan itu, tapi tak nampak lagi. Maka Rasul mengatakan, aina Thabit, di mana Thabit? Kok tidak ada gitu. Maka orang-orang mengatakan, Thabit mengurung diri di rumahnya wahai Rasul. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad, ya Sa'ad, pergilah ke rumah Thabit, lihat apa yang dilakukannya. Akhirnya kemudian Sa'ad pun, Sa'ad bin Ubadah mendatangi rumahnya Thabit ibn Qais ini. Ternyata Thabit sedang menangis dan mencela dirinya dan mengatakan, sungguh habis seluruh amalku dan pasti aku termasuk menjadi penduduk neraka, katanya, karena aku sudah mengangkat suaraku di atas suara nabiku. Maka hal ini kemudian sampai kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, katakan kepada Thabit, dia bukan termasuk penduduk neraka, bal huwa min ahlil jannah, bahkan dia termasuk penduduk surga. Tapi lihat bagaimana Thabit ibn Qais ini takut kalau seandainya ayat itu adalah khitab kepada dirinya, karena biasa yang suka mengangkat suara itu orang-orang munafik. Maka dia takut kalau seandainya dia masuk pada bagian ayat surah Al-Hujurat ayat 2 itu, dan menunjukkan ketakutan para sahabat kepada sifat nifak. Kemudian di sana ada Handalah ibn Khudaim, ma'ruf kisah Handalah, ghasilul malaika, yang dia sangat takut dengan sifat nifak. Sampai satu hari dia datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan menceritakan dan mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah saya munafik? Katanya Handalah ini. Kata Abu Bakar, kenapa? Karena kalau kami atau saya berada di majelis Rasul, kemudian Rasul cerita sorga, rasanya sorga ada di pelupuk mataku. Rasul cerita neraka, rasanya neraka ada di pelupuk mataku. Tapi ketika aku sudah keluar dari majelis Rasul, sibuk pula dengan keluarga dan juga dengan usaha, lupa pula cerita neraka sorga itu. Apa saya munafik wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, apa yang kau rasakan sama pula dengan yang aku rasakan, katanya. Kalau begitu ayo kita datang kepada Rasul. Kemudian mereka mengadu kepada Rasul tentang perasaan seperti itu. Maka Rasul SAW mengatakan, tidak, kalian berdua bukan munafik. Kemudian kata Rasul kepada Handalah, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah, akan tapi wahai Handalah, kalau ada sudah merasakan perasaan seperti itu, maka sebaiknya bagilah waktu. Kadang kau hadir di majlis ta'lim, kadang kau sibuk mencari dunia. Jangan kau sibuk terus mencari dunia kemudian melupakan hadir di majlis ilmu, karena hanya itulah kemudian yang bisa mengingatkan surga dan neraka. Intinya bahwa para sahabat Rasul sangat takut dengan sifat nifak ini. Nah, di sini Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa ada 6 sifat. Kalau terdapat pada solat-solat kita, ketahuilah berarti kita ini masih ada sifat nifak di dalam hati. Yang pertama dari 6 sifat itu adalah al-kasal, malas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka sedang menipu Allah, mereka sedang menipu Allah, dan Allah telah menipu mereka. Dan apabila mereka tegak melaksanakan salat, mereka pun tegak dengan bermalas-malasan. Berarti ciri yang pertama adalah ketika kita malas salat, itu berarti ada sifat nifak pada hati kita.
Yang malas solat saja dikatakan nifaq, bagaimana yang tidak solat sama sekali, kan begitu? Lebih bahaya lagi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan secara nas solat apa yang paling berat dilakukan orang munafik itu, yang paling malas melakukannya. Kata Nabi SAW, asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri, kata Rasul. Yang paling berat dilakukan orang-orang munafik ini ketika mereka melaksanakan salat 5 waktu adalah pertama salat isya dan yang kedua salat subuh. Padahal kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Padahal kalau orang tahu betapa tingginya nilai salat isya dan subuh itu, tentu mereka siap untuk mendatanginya walaupun dengan cara merangkak, kata Rasul. Menunjukkan bahwa 2 salat itu sangat istimewa di mata Rasul. Lalu kenapa alasannya kemudian 2 salat ini menjadi berat bagi orang munafik? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan alasannya. Kata beliau, wa dzalika li anna salatal isya ta'ti wa qad at'abahu 'amalun nahari fayuthqilu 'alaihi al-qiyam al-qiyam ilaiha, wa amma salatu subhi ta'ti wan naumu ahab ilaihim min mafruhin bihi walau las-saif maqam. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kenapa salat isya itu berat? Karena biasanya kalau orang sudah ngantuk di waktu isya, itu dikarenakan karena sudah lelahnya dia dengan amalan di waktu siang. Jadi dia bekerja gitu ya sampai lelah. Ketika datang waktu isya, datang pula waktu ngantuk tuh biasanya, sehingga orang malas sholat jadinya kan. Itu yang menjadikan kenapa banyak orang-orang malas melaksanakan isya. Adapun sholat subuh memang di waktu sedang nyenyak-nyenyaknya tidur pula, kan begitu, sehingga untuk bangun itu agak sulit gitu ya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu 2 sholat ini. Pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Bahkan kata Imam Qurtubi, kalau bukan karena pedang tentu mereka tidak akan bangun itu. Maksudnya kalau bukan karena ada ancaman, tentu mereka tidak akan bangun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya orang itu tidak malas salat, terutama salat subuh gitu ya, karena memang itu asik-asiknya tidur tuh. Yang pertama, al-ityan bi adhkarin naumi qablahu wa ba'dal istiqadi minhu basyaratan. Biasakan orang itu berzikir tidur sebelum dan setelah bangun. Biasakan berzikir, karena zikir itu penjagaan yang paling baik. Apalagi setiap orang yang tidur itu pasti akan diikat di lehernya 3 ikatan oleh setan kan. Karena setan itu tidak mungkin menguasai ubun-ubun manusia. Yang dikuasai setan itu tengkuk manusia, otak belakang. Karena kita dalam Islam itu hanya mengenal 2 otak saja, otak depan, otak belakang. Kalau istilah orang barat tuh otak kiri, otak kanan. Kalau kita memahami otak itu depan dan belakang. Cuman ada juga orang yang mengatakan kok tak ada otak katanya. Ada, semua orang itu ada otak, ada di belakang, ada di depan. Lah setan itu tidak bisa menguasai otak depan, dia hanya menguasai otak belakang saja, tengkuk namanya ya. Lah saat kita ini sedang tidur, setan itu datang mengikat
tengkuk setiap orang yang tidur. Kemudian setan setiap mengikat itu akan membisikkan di telinganya, nim naumatan tawilah, tidurlah yang panjang katanya. Kemudian diikat lagi. Kalau sudah sepertiga malam terus, ikat lagi di kepalanya. Kemudian mengatakan nim naumatan tawilah, tidurlah malam masih panjang. Kemudian nanti dekat-dekat subuh diikat lagi sama dia dan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ketika kemudian dia terbangun langsung dia berzikir, maka hilang satu ikatan. Kemudian dia berwudu, hilang dua ikatan. Kemudian dia sholat, hilanglah semua ikatan tersebut, dan dia pun menjadi orang yang paling semangat hidup dan jiwanya baik. Makanya kenapa kemudian zikir ini jangan dilepaskan ya, karena zikir ini salah satu yang bisa mengalahkan gangguan syaitan. Kemudian yang kedua, al-isti'adzatu billahi minal kasal, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari penyakit malas ini. Makanya Rasul mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas ini. Karena kalau orang sudah malas, apa yang dilakukan orang malas? Duduk, tidur, itu orang malas kan begitu ya. Makanya kemudian Rasul mengajarkan doa, jangan sampai kita ditimpa dengan sifat malas, apalagi malas untuk sholat, karena ini bahaya. Kemudian yang nomor tiga, mufaraqatul firash indal intibahi pawra. Kalau sudah terbangun mendekati subuh, jangan lama-lama duduk di kasur, nanti balik lagi itu ke bantal. Langsung tinggalkan tuh kasur itu, masuk kamar mandi. Jangan pula tidur di kamar mandi. Maksudnya ya cepat ambil air raup gitu ya, wudu supaya setannya hilang. Kemudian juga at-tawajjuh ilallah bid-du'ai, segera berdoa apabila apalagi terbangun di sepertiga malam akhir itu kan sayang itu waktu-waktu mustajab. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena itu waktu yang sangat mustajab. Kemudian yang nomor 5, kuwatul azimati, kekuatan niat, memang betul-betul dia ingin melaksanakan subuh. Ini yang pertama di antara sifat orang munafik adalah malas melakukan salat. Yang kedua, mura'atun nasi fi fi'liha, riya dalam pelaksanaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Qur'anul Karim ma'ruf, ayat yang pendek, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang dalam salatnya mereka ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Maka orang yang salatnya karena manusia, berarti hatinya terdapat kemunafikan. Karena salat itu ibadah yang paling afdol setelah tauhid. Pertama syahadat, yang kedua salat. Artinya ibadah yang paling afdol dari ibadah-ibadah arkanul Islam itu adalah salat setelah tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan, ditengoknya ada kumpulan para sahabat sedang berkumpul. Rupanya sahabat-sahabat ini sedang membicarakan tentang fitnah Dajjal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah ku habarkan kepada kalian ada fitnah yang jauh lebih besar daripada keluarnya Dajjal, kata Rasul. Mau ku habarkan kepada kalian ada fitnah lebih besar lagi daripada Dajjal, kata Rasul. Kemudian sahabat mengatakan, qulna bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Apa? Dajjal bagi kami itu sudah besar fitnahnya,
kok ada pula fitnah melebihi Dajjal. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi, syirik dalam bentuk yang sangat samar, yang disebut dengan syirkul khafi. Kemudian Rasul mencontohkan an yakumar rajulu yusalli fayuzayyanu salatuhu atau fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli. Seorang laki-laki tegak melaksanakan salat, kemudian dia menghias-hias salatnya hanya untuk dipandang manusia. Itu disebut syirkul khafi. Bahkan dalam riwayat syirk khafi ini datangnya tanpa pemberitahuan, karena diibaratkan seperti semut yang berwarna hitam berjalan di batu licin yang sangat hitam di tengah kegelapan malam. Lah, cemana tuh tengoknya tuh? Udah semutnya hitam, batunya licin warna hitam, tengah malam pula, nampak gak semutnya tuh? Artinya syirik khafi ini sesuatu yang tidak bisa disadari, tahu-tahu ada saja gitu. Awalnya sudah mantap ikhlas karena Allah, tahu-tahu ada pula ria ini. Jadi ria yang tidak dirancanakan itu tahu-tahu nempel aja seperti semut tadi, tidak nampak, tahu-tahu hadir saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa ria ini bahaya, karena ini salah satu sifat nifaq. Orang lagi sholat takbir Allahu Akbar kan, Masya Allah lillahi ta'ala, rupanya di sampingnya ada pejabat pula kan, itu dilamakan pula sholatnya, dibagus-baguskan suaranya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ta'khiruha, mengakhir-akhirkan waktu. Dan ini yang bahaya, karena biasanya orang-orang yang mengakhirkan waktu itu, ya kalau masih ada waktu, terkadang bablas pula waktunya, akhirnya sholat pula di luar waktunya, atau sama sekali tidak sholat, di bahaya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ahli tafsir mengatakan bahwa dimaksud sahun di situ artinya ta'khiru sholat an mawaqitiha, mengakhir-akhirkan sholat sudah menjelang habis waktunya. Biasanya ikhwan, apa yang terjadi kalau seandainya waktu ini sudah hampir berakhir, tiba-tiba antum ingin sholat, maka dipastikan jatuh kepada alamat nifak yang keempat. Apa? Kilat khusus. Sampai-sampai Nabi SAW kemudian mengatakan ketika menyebutkan solat munafik itu, tilka salatul munafik yajlisu yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila, rawahu Muslim. Itulah solat munafik, duduk sengaja memandang matahari. Kalau matahari sudah nampak mau tenggelam, baru dia sibuk. Ketika dua tanduk setan sudah terpasang, baru dia bangkit. Maka dia pun sholat seperti layaknya ayam yang sedang mematuk makanan, dan dia tidak berzikir kecuali sedikit saja. Jadi berentet tuh. Kalau orang sudah mengakhir-akhirkan waktu sholat, maka berdampak kepada sholatnya menjadi kilat. Kemudian ketika sholatnya menjadi kilat, maka dampaknya ke yang nomor 5, akhirnya tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, karena kurang khusyuk kan begitu. Tapi kalau sholat tepat waktu itu, masih adalah waktu untuk sholat qobliyah, ba'diyah, masih ada waktu untuk berzikir. Kemudian bacaan yang dibaca pun bisa dipanjang-panjangkan. Tapi kalau sudah mepet waktunya, macam mana bisa? Kalau bisa inna a'tayna itu dibelah jadi 2 lah, rakaat pertama dengan kedua kan begitu, karena waktunya sudah mepet. Kalau sudah seperti itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fanaqaraha,
Nakar itu artinya kalau ada ayam lapar antum lempar beras, kira-kira apa yang terjadi? Itulah patukannya kayak gitu tuh orang sholat tuh. Tok 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 tok, atau salam saja. Itu sempurna ke kanan saja, assalamualaikum, ke kiri sambil bangkit pergi dia. Atau salam itu ke kanan saja, ke kirinya jawab salam handphone, waalaikumsalam katanya, afwan lagi sholat tadi katanya. Kadang-kadang orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu ini membahayakan. Makanya kenapa dengan tegas dalam surah An-Nisa ayat 103 itu Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman itu sudah ditentukan waktunya, zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan, dan begitu seterusnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat, tarikus salati amdan la yushra' lahu qada'uha wa la tasihhu minhu bal yukthiru minat tatawwu wa kadzalika as-sawm wa huwa qawlu ta'ifati minas salafi. Kata Ibn Taimiyah, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, karena biasanya orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat itu tidak sadar terkadang terkeluar waktunya. Kalau sudah terkeluar waktunya artinya apa? Tidak ada lagi sholat yang harus dilakukan kan? Makanya beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak disyariatkan untuk mengqadha'nya. Nggak ada qadha di sini. Sholatnya di akhir-akhirkan. Kalau sudah keluar nggak ada qadha bagi dia. Berarti dia harus memperbanyak sholat sunnah setelahnya. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyak sholat sunnah. Itulah perkataan para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian cepat dalam melakukan gerakan. Dan ini yang paling bahaya. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Auf, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nuqari. Rasul melarang tidak boleh terlampau tergesa-gesa, terlampau cepat melaksanakan gerakan salat. Faqala laisa lana mithlus su, laisa lana, laisa minna man yanquru naqral ghurab. Bukan termasuk umat kami, kata Rasul, orang yang melakukan perbuatan buruk seperti itu, dan bukan termasuk kelompok kami orang yang sholatnya seperti patukan burung, terlampau cepat gitu ya. Karena kalau sudah gerakan-gerakannya terlampau cepat, ikhwatu fiddin, macam mana orang itu dapat kehusyuan coba? Nah, cuman masalahnya terbalik pula, begini alasannya. Saya itu pernah ngobrol dengan salah seorang fulan gitu ya. Dia kalau tarawih itu suka yang cepat dibandingkan yang slow gitu. Kalau bisa itu 23 rakaat itu ya 10 menit gitu ya, 15 menit. Fatihahnya satu nafas kan itu ya. Kalau bisa satu ayat Toha, Allahu Akbar gitu. Yasin, Allahu Akbar gitu. Jadi cobalah saya dialog dengan dia. Bagusnya sholat tarawih itu harus tartil bacaannya, karena namanya sholat itu kan perlu dinikmati gerakan dan bacaannya. Apa dia mengatakan, Ustaz, kalau terlampau lama menghayal, saya katanya. Kalau terlampau lama melamun gitu. Kalau cepat itu tidak ada ruang lamunan tuh. Jadi khusyuk betul. Gitu pula jawabannya itu. Jadi kalau seandainya sholatnya cepat itu, tidak ada ruang menghayal itu katanya. Karena apa? Baru mau menghayal sudah ruku, mau menghayal sudah tidak, sudah sujud, atau sudah salam. Kapan sih menghayalnya katanya? Sebenarnya. Jadi justru kalau kita jelaskan bahwa orang yang khusyuk itu orang yang tartil, orang yang ya bacaan-bacaannya yang panjang itu, malah dibantah seperti itu. Kalau memang yang gerakan cepat itu yang khusyuk, harusnya Rasul sudah mengajarkan itu kepada kita. Tapi kenapa Rasul
mengajarkan pula yang panjang-panjang, apalagi sholat tarawih kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga berzikir dengan zikir yang sedikit, yaitu akibat dari tadi mengakhirkan waktu sholat, kemudian mempercepat gerakan sholat, berakhir dengan apa? Sedikit berzikir akhirnya. Yang harusnya bacaan subhana rabbiyal a'la 3 kali dibaca sekali saja. Yang harusnya baca subhana rabbiyal azim 3 kali baca sekali saja. Yang harusnya baca Fatihah dengan surat, Fatihah semua tiap rakaat, kan sah-sah saja. Kan baca surat itu sunnah. Mulailah ada alasan tuh. Kemudian yang harusnya habis sholat itu ada zikir, udah nggak sempat kan itu. Pokoknya dampaknya kemana-mana tuh. Dan yang terakhir, ini akhirnya yang keenam, takhalluf an salatil jamaah. Berakhir-akhirnya kalau sudah malas dari 5 perkara di atas, maka dia pun akan malas untuk sholat berjamaah. Karena sholat sendiri saja malas, apalagi pula jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, laisa liqaidun yulaimuni ilal masjid. Rasul, aku ini kalau ke masjid tidak ada kawan untuk aku jadikan teman untuk datang ke masjid, sementara aku buta. Fahalli min rukhsatin, apakah ada rukhsah keringanan bagiku an usalliya fi baiti, untuk sholat di rumahku. Kata Rasul, hal tasma'un nida, apakah kau dengar azan? Maka dia mengatakan na'am. Kata Rasul, fa'ajib, maka kau tetap harus datang. Selama kau mendengar azan, datang. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan sholat jamaah, walaupun secara hukum memang terjadi khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkad, dan mazhab Hambali mengatakan wajib. Tetapi Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah sendiri, dia sholat ke masjid, tapi pengikutnya ngikut fatwanya tapi tidak mengikut Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i yang memfatwakan sholat jamaah itu sholat muakkadah, dia menjadi imam sholat. Kenapa kau nggak ke masjid? Kan sunnah muakkad Ustaz, katanya. Kan kalau sholat di rumah juga sah-sah saja, di masjid juga sah, itu namanya sunnah muakkadah kan. Imam Syafi'i kan walaupun memberikan fatwa sah sholat di rumah, tapi kan dia nggak pernah sholat di rumah, katanya. Ya nggak apa-apa, itu kan Imam Syafi'i, katanya. Gitu pula lah di alasannya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara pembahasan